Monggo Mas, bisa share screen. Oke, menunggu Mas Alfa share screen ya Bu Caci ya. Mungkin bisa saya awali ya Bu Caci. Nggih, monggo bangun. Nggih. Oke, baiklah rekan-rekan mahasiswa dan Bu Caci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada sore hari ini Sabtu tanggal 13 November 2021 pada pertemuan sore hari ini kita akan berdiskusi terkait dari filsafat yaitu pendidikan kolonialisme. Saya persilahkan untuk rekan mahasiswa kelompok 4 mempresentasikannya. Saya persilahkan Mas Alfi dan Mas Alfa dan rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfa Maulidin Syahri bersama rekan-rekan saya ada Nenci Dwi Mei Ratnasari sama Sulis Noviani akan mempresentasikan tentang pendidikan kolonialisme dari Pendidikan Biologi 2021. Pendidikan kolonialisme. Subpokok bahasan, yang pertama ada pendidikan masa VOC, sama yang kedua ada pendidikan masa Hindia Belanda. Untuk pendidikan masa Hindia Belanda dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu pendidikan rendah atau lager on the risk, pendidikan lanjut, pendidikan menengah, yang ketiga pendidikan kejuruan atau vocan the risk, yang keempat pendidikan tinggi atau longer on the risk. Selanjutnya masa pemerintahan VOC atau company. Pendidikan selama penjajahan Belanda terjadi dalam 2 periode besar, yaitu masa VOC dan masa pemerintahan Hindia Belanda. Hal-hal penting masa pemerintahan VOC yaitu 1. Mas Alfa, mohon maaf, suaranya bisa diperkeras Mas Alfa. Iya Bu. Saya pakai 2. Pakai 2 device ya? Iya Bu. Soalnya tidak terdengar Mas di Bu Caci, nanti takutnya mempengaruhi rekaman. Saya coba lagi ya Bu ya, terdengar apa enggak? Nggih. Mungkin bisa diulangi Mas dari awal. Slide pertama. Dari pokok bahasan. Iya. Diperkeras ya Mas ya? Iya Bu. Yang pokok bahasan dalam presentasi pendidikan kolonialisme, yang pertama ada pendidikan masa VOC, yang kedua ada pendidikan masa Hindia Belanda. Untuk pendidikan masa Hindia Belanda dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada pendidikan rendah, pendidikan lanjut, pendidikan kejuruan, bersama pendidikan tinggi. Masa pemerintahan VOC atau company. Pendidikan selama penjajahan Belanda terjadi dalam 2 periode besar, yaitu masa VOC dan masa pemerintahan Hindia Belanda. Hal penting pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pada masa pemerintahan VOC yaitu 1. Tujuan VOC adalah menjalankan politik monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia dengan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, VOC mendirikan Bandar Jayakarta sekaligus mengubahnya nama menjadi Batavia. Yang ketiga, ada Indonesia jatuh seluruhnya di bawah pemerintahan Belanda VOC atau company pada awal abad ke-20. Selanjutnya ada metode pendidikan kolonial Belanda atau VOC. Mempertahankan dan menjalankan pemerintah melalui raja, karena pada dasarnya negara Belanda adalah menerapkan sistem kerajaan, sehingga ingin menerapkan hal tersebut di Indonesia. Yang kedua, adat istiadat dan kebudayaan asal Indonesia dibiarkan tanpa perubahan. VOC tidak mempengaruhi kebudayaan asal Indonesia. Yang ketiga, kebijakan mengenai pendidikan bangsa sangat sedikit, kecuali usaha menyebar agama mereka di berbagai pulau di Nusantara. Sistem pendidikan pada VOC cenderung ke sistem keagamaan, yaitu mengubah sistem keagamaan yang dibawa oleh Portugis.
Selanjutnya, zaman pemerintahan Belanda. Setelah VOC dibubarkan Desember 1799 dan pendidikan zaman VOC berakhir dengan kegagalan total, para gubernur atau komisaris jenderal harus memulai sistem pendidikan dari awal yang menganut sistem liberal, menaruh kepercayaan bahwa pendidikan diperlukan untuk kemajuan ekonomi dan sosial. Pada tahun 1808, sejak diangkatnya Daendels menjadi gubernur jenderal untuk berkuasa di Indonesia oleh Raja Belanda Louis Napoleon, mendirikan sekolah bidan di Jakarta dan sekolah Ronggeng di Cirebon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nancy. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Mas Alfa. Selanjutnya adalah zaman pemerintah Belanda setelah VOC. Yang pertama, pembaharuan dalam bidang pendidikan pada masa Daendels dan dalam pelaksanaannya mengalami kegagalan. Yang kedua, pembaharuan pendidikan dilanjutkan pada masa pemerintahan Inggris pada tahun 1811 sampai 1816 yang diawali oleh Letnan Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles. Yang ketiga, kebijakan Thomas Stamford Raffles. Yang pertama yaitu menghapus kerja paksa rodi dan diganti kewajiban membayar pajak. Yang kedua, perbudakan dihilangkan tetapi pendidikan dan pengajaran rakyat diabaikan. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan mendapat perhatian yang sangat besar. Yang selanjutnya, pemerintah kolonial mengalami kesulitan finansial. Dan pada tahun 1893 timbul diferensiasi pengajaran Bumi Putra. Untuk mengatasi kesulitan finansial, pemerintah kolonial mengatur dasar-dasar baru bagi pengajaran Bumi Putra, yaitu dikeluarkan Indis Startblad nomor 125. Isi dari Indis Startblad nomor 125 yaitu yang pertama, sekolah kelas 1 untuk anak-anak priayi dan kaum terkemuka. Yang kedua, sekolah kelas 2, sekolah sambungan atau untuk rakyat jelata. Selanjutnya, sistem sekolah pada Hindia Belanda. Sistem sekolah dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendidikan rendah atau Lager Onderwijs setara dengan sekolah dasar. Yang kedua, pendidikan lanjutan atau pendidikan menengah. Mungkin kalau sekarang ini setara dengan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah ke atas. Yang ketiga, pendidikan kejuruan atau Volksonderwijs. Kalau sekarang setara dengan sekolah menengah kejuruan atau STM atau SMK. Dan yang terakhir, pendidikan tinggi atau Hoger Onderwijs. Ini setara dengan perguruan tinggi kalau masa sekarang. Next. Pendidikan rendah atau Lager Onderwijs. Sekolah rendah bahasa pengantar bahasa Belanda. Yang pertama, sekolah rendah Eropa yaitu ILS atau Europe Lager School, yaitu untuk anak-anak keturunan Eropa, lama pendidikan 7 tahun dan didirikan pada tahun 1886. Yang kedua, sekolah Cina Belanda, yaitu HCS atau Hollands Chinese School, yaitu untuk anak-anak keturunan timur asing, khususnya Cina, lama pendidikan 7 tahun dan didirikan pada tahun 1908. Yang ketiga, Sekolah Bumi Putra Belanda, yaitu HIS atau Holland Island School, untuk anak-anak pribumi, khususnya anak-anak bangsawan, tokoh terkemuka, dan pegawai negeri. Lama pendidikan 7 tahun dan didirikan pada tahun 1914. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sulis Noviani. Suaranya diperkeras ya, ndak kedengaran. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Noviani dari Pendidikan Biologi Uniro tahun 2021. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sekolah rendah bahasa pengantar bahasa daerah. Yang pertama ada sekolah Bumi Putra kelas 2 atau Tweede Klasse
yaitu untuk anak-anak Bumi Putra dengan lama pendidikan 7 tahun dan didirikan tahun 1892. Yang kedua ada sekolah desa atau folk school, yaitu untuk anak Bumi Putra dengan lama pendidikan 3 tahun dan didirikan pada tahun 1907. Yang ketiga ada sekolah lanjutan atau folk school, yaitu untuk anak-anak Bumi Putra lanjutan dari sekolah desa dengan lama pendidikan 2 tahun dan didirikan pada tahun 1914. Yang keempat ada sekolah peralihan atau scaffold school, yaitu untuk anak-anak Bumi Putra peralihan dari sekolah desa ke sekolah dasar dan dengan lama pendidikan 5 tahun. Selanjutnya ada pendidikan lanjutan atau pendidikan menengah. Yang pertama ada MULO atau Mere Unit Upgrade Level School, lanjutan dari sekolah dasar menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda dan dengan lama belajar selama 3-4 tahun, didirikan pada tahun 1914. Yang kedua ada AMS atau Engelmann Middle School, sekolah menengah umum kelanjutan dari MULO menggunakan bahasa Belanda untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing dengan lama belajar selama 3 tahun, didirikan pada tahun 1915. Yang ketiga ada HBS atau Burger School atau Sekolah Warga Negara Tinggi, sekolah menengah kelanjutan dari IELS untuk golongan Eropa dan didirikan pada tahun 1860. Selanjutnya ada pendidikan kejuruan atau Volksonderwijs. Yang pertama ada sekolah pertukangan atau Ambachtleerlinga, yaitu sekolah untuk mendidik tukang dan didirikan pada tahun 1881. Yang kedua ada sekolah pertukangan atau Ambacht School, yaitu sekolah mencetak mandor dengan jurusan montir mobil, mesin listrik, dan penata batu. Yang ketiga ada sekolah teknik atau Technisch Onderwijs, mendidik tenaga Indonesia menjadi pengawas tenaga teknik menengah di bawah insinyur. Yang keempat ada pendidikan dagang atau Handelsonderwijs, memenuhi kebutuhan perusahaan Eropa yang berkembang pesat. Yang kelima ada pendidikan pertanian atau Landbouwonderwijs, didirikan pada tahun 1903, sekolah yang menerima sekolah dasar yang berbahasa pengantar Belanda. Pada tahun 1911 didirikan sekolah pertanian atau Culture School yang memiliki 2 jurusan, yaitu pertanian dan kehutanan, yang bertujuan untuk menghasilkan pengawas pertanian dan perhutanan. Pada tahun 1911 juga didirikan sekolah menengah atas pertanian. Yang keenam ada pendidikan kejuruan kewanitaan atau Meisjes Vrouwenonderwijs, yaitu sejenis dengan sekolah rumah tangga, Yang ketujuh ada pendidikan keguruan atau Quick School, permulaan abad ke-19. Abad ke-20 ada 3 macam pendidikan guru, yaitu Normal School, masa pendidikan 4 tahun, Quick School, sekolah guru 4 tahun yang menerima lulusan berbahasa Belanda, Holland School, Inland School, Quick School, sekolah guru 6 tahun dengan bahasa pengantar Belanda. Selanjutnya ada pendidikan tinggi atau Hoger Onderwijs,
Yang pertama ada sekolah teknik atau teknis Hogeschool, didirikan pada tahun 1920 di Bandung. Sekolah tinggi pertama di Indonesia yang sekarang dikenal dengan ITB. Yang kedua, sekolah hakim tinggi atau Recondischool, didirikan pada tahun 1924 di Jakarta dengan lama belajar 5 tahun, menerima lulusan AMS, outputnya menjadi jaksa atau hakim. Yang ketiga ada pendidikan tinggi kedokteran, dimulai dari sekolah dasar 5 tahun, bahasa pengantarnya Melayu. Pada tahun 1902, sekolah dokter Jawa dirubah menjadi Sofia atau School of Leading Fund English Arts. Lama belajar selama 7 tahun, kemudian pada tahun 1913 ada Sekolah Dokter Hindia Belanda atau Netherlands Indies Arts School atau NIAS untuk penduduk pribumi Jawa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam materi atau kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Caci persilahkan untuk yang lainnya jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke kelompok 4. Oke, sebut nama dan yang keras ya. Ini di Bu Caci enggak kedengaran soalnya. Oke, saya akan bertanya. Perkenalkan, nama saya Prapta Suwondo dari Pendidikan Biologi Uniro Oke, tahun monggo Mas. 2021. Saya akan bertanya, sebutkan dampak-dampak pendidikan ini dalam pendidikan Indonesia. Mas Bisa. bisa diulangi pertanyaannya, Iya, Mas? tidak jelas Mas. Oke. Halo. Sebutkan dampak-dampak pendidikan kolonialisme dalam bidang pendidikan Indonesia, dampak negatif maupun positif. Bu Caci ulangi ya, mungkin seperti ini atau tidak. Maksud dari Mas Prapto, sebutkan dampak dari adanya pendidikan kolonial untuk bangsa Indonesia, baik dampak positif maupun dampak negatifnya, gitu? Gitu. Intinya Oke. gitu. Nah, silahkan kelompok 4 didiskusikan untuk jawabannya. Bisa dilanjut kalau ada pertanyaan lagi dari Ya, Bu, teman-teman. didiskusikan dulu, Bu. Didiskusikan dulu, Bu, pertanyaannya. Iya, maksudnya Bu Caci, yang lainnya monggo kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, monggo Mbak Siti Fauzia, silahkan bertanya. Pakai voice saja enggak apa-apa Mbak. Halo. Oke, karena ini posisinya di tempatnya Mbak Siti Fauzia sedang ada hajatan, jadi Mbak Siti Fauzia tidak bisa pakai voice, sehingga Bu Caci persilahkan untuk Mbak Siti tulis pertanyaannya di kolom komentar, nanti Bu Caci bacakan gitu. Monggo Mbak Siti.
Silahkan ditulis Mbak Siti Fauziah untuk pertanyaannya. Oke, ini Bu Caci bacakan untuk pertanyaan dari Mbak Siti Fauziah. Mbak Siti Fauziah menanyakan bahwa apa bukti yang menjadi pendukung pendidikan bagi generasi pejuang yang telah berjuang sebelum kemerdekaan? Jadi ulangi lagi, apa bukti yang menjadi pengaruh pendidikan bagi generasi pejuang yang telah berjuang sebelum kemerdekaan? Kalau Bu Caci memahaminya dari pertanyaan Mbak Siti Fauziah, berarti yang dikehendaki Mbak Siti adalah pengaruh adanya pendidikan kolonial itu bagi para pejuang itu seperti apa, begitu. Mohon kelompok 4 bisa menjawab dulu untuk 2 pertanyaan ini. Ibu izin menjawab untuk pertanyaannya Mas Prapto. Nggih, Mbak sinten nggih? Sebelumnya perkenalkan nama saya Nengki Ratnasari dari Pendidikan Biologi UNIR. Mbak Dwi suaranya diperkeras, Mbak Dwi. Iya, Ibu. Tadi kan Mas Prapto bertanya, sebutkan dampak positif maupun negatif dari pendidikan kolonialisme dalam bidang pendidikan di Indonesia. Dampak positif bidang pendidikan yaitu yang pertama, masyarakat Indonesia mampu mengenyam sistem pendidikan barat. Yang kedua, munculnya golongan elit cendekiawan di Indonesia. Yang ketiga, masyarakat pribumi mampu baca dan tulis, juga berhitung melalui sekolah rakyat atau folk school. Kemudian dampak negatifnya yaitu yang pertama, munculnya diskriminasi pendidikan, di mana pendidikan tinggi hanya bisa dinikmati oleh golongan bangsawan dan pegawai pemerintah kolonial. Yang kedua, rakyat jelata yang mampu baca, tulis, dan juga berhitung dijadikan sebagai pegawai rendahan dan dieksploitasi demi kepentingan kolonial. Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Oke, bagaimana Mas Prapto? Ada tanggapan untuk jawaban dari kelompok 4? Sudah puas, Bu. Kalau begitu Bu Caci ya Mbak Dwi ya yang menanggapi. Jadi tadi kan di salah satu kelemahannya itu Mbak Dwi menyatakan, mohon maaf Mbak Dewi apa Dwi nih manggilnya? Bisa dipanggil Mbak Nancy. Oh, Nancy ya Mbak? Iya. Oke, jadi tadi Mbaknya menyatakan bahwa salah satu dampak negatifnya yaitu rakyat Indonesia walaupun ada pendidikan yang diberikan oleh penjajah pada masa kolonial, akan tetapi kan
jenis dari pendidikan yang diberikan itu berbeda. Seperti itu ya Mbak ya pernyataannya tadi. Benar atau salah? Iya, Ibu. Oke. Nah, dari pernyataan tersebut itu yang menjadi atau yang mempengaruhi penduduk Indonesia jika dibandingkan dengan penjajah berarti nanti ke arah apa, Mbak? Maksudnya bagaimana karena adanya sistem pemisahan pendidikan itu lah nanti penduduk pribumi itu menjadi apa gitu? Menjadi seperti apa? Mungkin bisa diperjelas di bagian itu Mbak Mai Ratna. Nengi. Susah Bu Caci manggilnya Mas Prapto. Nengi ya. Nancy, Bu. Nancy. Oke, mungkin paham enggak Mbak maksudnya Bu Caci? Mungkin diperjelas gitu loh Mbak. Tadi sebenarnya sudah betul untuk dampak negatifnya lah. Penjelasan selanjutnya karena adanya hal tersebut itu seperti apa begitu. Maaf Ibu, ini tadi sinyalnya agak putus nyambung. Tapi Mbak Nancy sudah bisa menangkap dari pertanyaannya Bu Caci. Tadi itu Bu, kurang kedengaran suaranya Ibu. Oke. Bu Caci ulangi berarti ya? Iya Ibu. Tadi kan pernyataannya kan kelemahan sistem pendidikannya kan ada pemisahan jenis pendidikan antara penduduk penjajah itu, maksudnya antara penjajah dengan penduduk pribumi. Lah, dampak yang dirasakan oleh bangsa Indonesia akibat adanya hal tersebut itu seperti apa, Mbak? Monggo dijelaskan. Halo? Apa? Boleh menyanggah, Bu? Nggih, monggo Mas Prapto. Menyanggah dari pertanyaan Bu Caci atau dari jawaban Mbak Nancy? Dari Bu Caci. Oke, monggo Mas. Untuk pengaruh tadi kan antara penduduk pribumi dan penjajah itu. Untuk itu menyinggung tentang penduduk pribumi itu sangat dikucilkan atau dianggap sepele atau pendidikannya itu rendah. Kan tadi dijelaskan pendidikan ada yang bangsawan, untuk para penjajah itu lebih leluasa untuk memilih pendidikan, sedangkan penduduk pribumi yang dijajah itu tidak diberi keleluasan untuk mencari pendidikan yang sepenuhnya atau yang diinginkan oleh penduduk pribumi itu. Oke, berarti ibaratnya kalau dikasih nasi goreng gitu ya, nasi goreng yang untuk penjajah itu yang enak, paket komplit gitu, tapi yang pribumi tidak enak begitu ya Mas Prapto ya? Iya Bu, maksudnya tidak memenuhi keinginan dari penduduk pribumi itu Bu. Oh, pengen pendidikan sing ini, tapi dengan adanya pendidikan ini, kolonialisme ini, jadi dia tidak bisa meraih pendidikan dengan yang dia inginkan atau terbatas oleh adanya pendidikan ini. Oke, nah sebenarnya itu nanti tujuan dari si penjajah dan akibat yang dirasakan kan dia si pribumi tidak bisa memiliki banyak pilihan untuk menempuh pendidikan lah. Itu sebenarnya tujuan dari si penjajahnya sendiri bagaimana ya? Tujuan dari si penjajah agar pendudukan Indonesia itu lemah dengan berpendidikan Bu, agar penjajah bisa menguasai Indonesia dengan
baik, atau kan penjajah kan sifatnya ingin memanfaatkan penduduk Indonesia. Jadi kalau dia terlalu pintar dari penjajah, maka penjajah itu akan ditumpaskan atau hilang seketika itu. Oke, terima kasih Mas Prapto atas jawabannya. Mungkin ada mahasiswa yang lain yang ingin menyatakan pendapatnya atau menambahi begitu? Mbak Aziza. Atau dari kelompok 4 sendiri ada tambahan terkait bantuan jawaban yang diberikan Mas Prapto? Mbak Nancy, gimana tanggapannya menurut Mas Alfa, Mbak Nancy, kemudian satunya siapa tadi? Lupa Bu Caci. Susi? Mbak Sulis. Sulis Bu. Sulis, mana Mbak Sulis? Ayo suaranya Mbak Sulis, ayo. Kelompok 4, ayo suaranya mana? Bu, jawab Nggih. jawab pertanyaan dari Mbak Siti yang tadi Siti siapa kalian? Mbak Siti yang MBKM ya Mas? Iya, Siti Fauzia. Monggo Mas. Pertanyaannya tadi apa bukti yang menjadi pengaruh pendidikan bagi generasi pejuang yang telah berjuang sebelum masa kemerdekaan? Iya. Jadi bukti yang menjadi pengaruh pendidikan yang berjuang adalah diterbitkannya majalah radikal yang mengkritik kebijakan Belanda seperti The Express. Di samping itu, muncul berbagai organisasi pergerakan nasional sebelum masa kemerdekaan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, ISDV, Penghimpunan Indonesia, dan organisasi pergerakan nasional lainnya. Sudah Bu, seperti itu jawaban dari saya. Ya, jadi adanya sistem pendidikan yang diterapkan oleh penjajah itu menjadikan para pejuang itu semakin terbuka ingin berjuang di bidang pendidikan ya. Ini karena nyambung dari yang tadi kan ada perlakuan khusus antara penjajah dan penduduk pribumi terkait pendidikan. Nah, melihat hal itu maka pejuang-pejuang kita itu tergerak untuk memperbaiki dunia pendidikan atau berjuang melalui sistem pendidikan gitu ya. Itu jawaban dari Mas Alfa atau dari kelompok 4. Silakan dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya jika masih ada, atau Bu Anggun ada komentar terkait presentasi hari ini? Oke, sudah cukup Bu, sudah bagus untuk tanggapan dari rekan-rekan dan jawabannya juga. Oke, terima kasih Bu Anggun. Mungkin diskusi kita bisa dilanjut karena baru 2 pertanyaan, mungkin 2 penanya lagi begitu. Bu Caci persilahkan. Untuk mahasiswa MBKM. Oke. Mbak Susi, mahasiswa pendidikan Uniro ya Mbak? Iya Bu. Oke, yang keras Mbak Susi. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4, apa keuntungan yang didapatkan oleh koloni dengan diadakannya sistem pendidikan kolonial di Indonesia? Apakah menguntungkan juga bagi pribumi atau justru sebaliknya? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Susi atas pertanyaannya. Kelompok 4 sudah bisa memahami ya yang ditanyakan. Jadi Mbak Susi ini menanyakan dengan adanya sistem pendidikan ini yang diterapkan oleh kolonial, yaitu keuntungannya apa untuk si kolonial sama si pribumi. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Mbak Nancy untuk pertanyaan pertama, tapi bisa jadi Mbak Susi telat gabungnya gitu ya, mungkin bisa diulangi lagi atau diperluas lagi gitu. Oke,
Penanya satu lagi untuk sesi yang kedua ini. Saya, Bu. Oke, Mbak Aprilia dari Pendidikan Iya, Bu. Biologi, Mbak. Iya, Bu, dari Pendidikan Biologi. Oke. Monggo Mbak Bisa Aprilia. Apakah kurang keras? Ya, diperkeras, Mbak. Kurang Ini keras. laptopnya atau apa ya, Bu Caci, atau sinyalnya yang membuat tidak kedengaran? Iya, terima kasih Bu Caci atas waktunya dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nikesa Putri. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 4 mengenai yang kita tahu bahwa Finlandia itu hanya memiliki jam pelajaran hanya 3 jam. Sedangkan di Indonesia jam belajarnya mungkin lebih dari 7 sampai 8 jam. Apakah dari jam belajar ini itu dampak dari pendidikan kolonialisme tersebut? Ya, terima kasih, Bu. Oke, Bu Caci ulangi lagi ya. Jadi Mbak Aprilia menanyakan, kalau di negara Finlandia itu kan jam belajarnya hanya 3 jam. Kalau di Indonesia jam belajar kita kan banyak jam gitu ya, dibandingkan dengan Finlandia. Lah, apakah durasi jam untuk belajar yang diterapkan di Indonesia saat ini itu merupakan dampak dari adanya pendidikan di zaman kolonial gitu. Oke, monggo kelompok 4 bisa menjawab pertanyaan dari teman-temannya. 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Sulis, monggo. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Susi. Pertanyaannya tadi, apa keuntungan yang didapatkan oleh koloni dengan diadakannya sistem pendidikan kolonial di Indonesia? Apakah menguntungkan juga bagi pribumi atau justru sebaliknya? Pendidikan pada masa penjajahan Belanda pada awalnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, pendidikan digunakan sebagai alat penjajah untuk mencetak tenaga kerja yang murah atau pegawai rendahan yang sangat diperlukan untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Sistem pendidikan zaman kolonial Belanda merupakan sistem yang rumit karena perjenisannya cukup banyak sebagai realisasi dari diskriminasi sistem pendidikannya. Tujuan dan kebijakan politik pendidikan yang dibuat dan ditetapkan oleh Belanda semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah Belanda. Pendidikan kolonial tidak hanya berakibat negatif bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga memberi dampak positif karena setelah penjajahan Belanda di Indonesia berakhir, Indonesia mencapai kemerdekaan, sebagian penduduk di Indonesia, khususnya di Jawa, sudah tidak menderita tuna aksara atau buta huruf lagi, karena penduduk di Indonesia telah lama mengenal pendidikan atau sekolah. Pendidikan kolonial juga melahirkan tokoh-tokoh penggerak nasional dan tokoh-tokoh yang berjiwa nasionalis dan patriotis untuk memperjuangkan nasib bangsa Indonesia. Sudah, Mbak Sulis? Sudah, Bu. Oke, berarti kalau disimpulkan keuntungannya untuk penjajah yaitu Belanda dengan dia membuat sistem pendidikan di mana dibedakan ya pendidikan untuk penjajah dan pendidikan untuk pribumi, itu berarti kesimpulannya adalah bagaimana Mbak Sulis? Kalau kita lihat dari pernyataan Mbak Sulis tadi. Terkait dengan tenaga kerja yang diperoleh berarti akan bagaimana? Mungkin yang lain bisa membuat kesimpulan dari pernyataannya Mbak Sulis, Mas Prapto, Mbak Aziza.
Belanda, Ya. penjajah Belanda itu Mm-mm. menggunakan penduduk pribumi Mm-mm. untuk dipekerjakan sebagai pegawai rendahan atau mencetak tenaga kerja yang murah, sehingga Mm-mm. menguntungkan penjajah agar Oke, jadi dengan sistem pendidikan yang diterapkan oleh penjajah Belanda itu, maka dia itu memperoleh tenaga kerja yang murah karena penduduk pribumi kan tidak mendapatkan pendidikan seistimewa seistimewa penjajah begitu ya. Jadi dia bisa menguras tenaga-tenaga pribumi begitu. Itu keuntungan yang diperoleh oleh penjajah dengan dia menerapkan sistem pendidikan sebagaimana dijelaskan oleh kelompok 4. Nah, untuk penduduk pribumi sendiri dengan adanya sistem pendidikan yang diadakan oleh penjajah itu dia juga sedikit banyak merasakan keuntungan, yaitu apa Mbak Sulis tadi? Penduduk Indonesia khususnya di Jawa sudah tidak menderita tunaksara. Tidak tunaksara karena dia sudah mengenal pendidikan, walaupun pendidikannya tidak berkualitas tinggi, tapi setidaknya dia sudah bisa membaca atau mengenal pendidikan sejak dia dijajah begitu. Itu keuntungan yang dirasakan oleh penduduk pribumi. Keuntungan berikutnya masih ada Mbak Sulis? Ada, Bu, yaitu melahirkan tokoh-tokoh penggerak nasional dan tokoh-tokoh pendidikan yang berjiwa nasionalis dan patriotis untuk memperjuangkan nasib bangsa Indonesia. Jadi karena penduduk pribumi itu diperlakukan berbeda gitu ya, maka muncul rasa di para pejuang itu untuk memperjuangkan penduduk Indonesia karena dia diperlakukan tidak sama dengan penjajah, maka dia akan muncul jiwa patriotisme, jiwa ingin berjuang, jiwa ingin kesetaraan begitu ya. Ibaratnya ini rumah saya kok malah saya tidak dapat perlakuan sebagus tamu begitu. Intinya seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mbak Sulis. Berarti satu pertanyaan lagi dari Mbak Aprilia, mohon dijawab. Halo, kelompok 4, silakan menjawab pertanyaan satu lagi dari Mbak April. Iya, Bu. Bentar, Bu. Jadi pertanyaannya apa ya Allah, kilomat. Monggo Mas Alfa. Iya, Bu. Tadi pertanyaannya Mbak April, apakah jam belajar Mas kok enggak kedengaran Mas suaranya? Puwalano. Bentar Bu, saya pakai HP, Bu. Apa di rumah Bu Caci terkendala mendung ya, jadinya enggak jelas. Ini ada yang chat katanya suaranya jelas. Mungkin Bu bisa jadi ini kan saya sama Prapto Bu di satu lokasi di HP-nya Prapto suaranya juga jelas kok Bu. Oh begitu. Oke, monggo dilanjut saja kalau begitu. Tadi pertanyaannya Mbak April, apakah jam belajar di Indonesia dipengaruhi oleh pendidikan kolonialisme? Jawabannya iya. Jawabannya adalah iya, karena mungkin pada waktu pendidikan kolonialisme itu masyarakat Indonesia ingin mendapat pendidikan yang lebih ya Bu ya. Makanya dari itu
masyarakat Indonesia merupakan jam pendidikan yang banyak gitu untuk kedepannya. Oke, jadi menurut kelompok 4 itu pendidikan yang dilakukan oleh penjajah kolonial itu masih terasa pengaruhnya sampai sekarang terkait jam belajar, begitu ya Mas Alfa? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Bagaimana Mbak Aprilia? Tapi kalau kalian lihat saat ini adanya MBKM itu berarti kan pemerintah sudah apa ya? Mungkin karena melihat sistem pendidikan di negara lain, makanya negara kita kan sudah mulai mengadopsi gitu ya terkait pendidikan atau sistem pendidikan yang ada di negara lain. Mungkin seperti itu. Makanya sekarang kan muncul Merdeka Belajar ini gitu. Bagaimana Mbak April? Iya Bu Caci, terima kasih Mas Alfa atas jawabannya. Oke. Jadi pengaruh dari pendidikan kolonial itu sebenarnya ya masih sedikit banyak itu kita rasakan, tapi saat ini kan negara kita atau sistem pendidikan di negara kita sudah mulai terbuka melihat sistem pendidikan di negara-negara lain. Jadi yang dianggap bagus di negara A itu sudah mulai diadopsi ke negara kita dengan harapan dengan perubahan sistem pendidikan. Nah, itu nanti warga negara Indonesia semakin berkualitas gitu dan semakin tidak tertinggal oleh perkembangan zaman gitu. Oke, ada pertanyaan lagi atau kita akhiri? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti perkuliahan kita akhiri. Tapi sebelumnya Bu Caci ingin konfirmasi untuk mahasiswa yang MBKM hari ini yang gabung itu selain Mbak Siti Fauziah mungkin bisa menunjukkan suaranya. Sri Fatun Ibu. Oke Mbak Sri Fatun. Sri Fatun dari mana Mbak? Dari STKIP PGRI Bangkalan Ibu, Madura. Temannya Mas Kusni ya? Iya. Untuk Mas Kusni sendiri kok enggak pernah mengikuti perkuliahan nggih Mbak? Mungkin ada informasi dari Mbak Sri Fatun? Kalau Husni itu di rumahnya susah sinyal Ibu. Oh begitu, jadi terkendala sinyal ya? Ya, dan sekarang itu berangkat ke Pontianak Ibu luring. Oh terkait yang pertukaran mahasiswa ya Mbak ya? Iya, luring Ibu. Oke, untuk Mbak Sri Fatun sendiri tidak ada proses luring, harus berangkat kemana begitu? Dari Universitas Tanjung Pura, saya Pontianak, belum ada surat edarannya untuk luring Ibu yang pertukaran mahasiswa. Oh gitu, oke. Nanti Bu Caci konfirmasikan ke Mas Kusni. Oke, berarti Jadinya Mas Kusni mahasiswa yang sudah berangkat, ada yang mungkin nanti saya WA pribadi bangun ke anaknya Mas Kusni sama Sanggi. seperti mahasiswa kita juga belum. Oke. Selain Mbak Sri Fatun, berarti ada 2 mahasiswa MBKM. Ada lagi selain Mbak Sri Fatun? Monggo silakan bersuara. Saya Bu. Oke, Mbak Nada Minarti ya? Iya Bu. Mbak Nada dari mana? Halo? Halo Bu. Nggih, Mbak Nada ini kesusahan sinyal kah di tempatnya? Iya Bu, ini juga jaringan terganggu di sini. Tapi sebenarnya sudah ada di Jogja Bu, karena saya sudah luring. Oh, begitu. Mbak Nada asalnya dari universitas mana Mbak Nada? Yang kemarin yang ngomentari Bu Anggun di itu ya, di Spada ya, yang ketinggalan, maksudnya ada grup itu ya.
Berarti baru pertama kali ini ikut daring ya berarti? Mbak Nada. Kalau kehadiran udah 4 kali kayaknya, kalau bukan 3 kali sama ini, Bu. Oh gitu, iya. Betul ya yang kemarin ngechat di apa namanya di Spada ya. Kalau tanya ada grup, iya. Saya juga di itu Mbak dimasukkan grup, jadinya nggak tahu kalau ada grup ya mungkin Mbak Ide Srifatul dan teman-teman yang mungkin lebih paham. Terus saya sama Bu Caci digabungkan gitu. Nah, yang beberapa mahasiswa yang tidak ada di Spada itu maksudnya tidak absen. Nah, itu juga kekhawatiran Bu Anggun kayak Mbak Nada, jadinya ketinggalan info atau bagaimana sehingga tidak bisa masuk ke grup WA seperti itu. Jadi info yang kita sharingkan kan banyak di WA grup seperti itu. Ya Mbak Nada, mungkin sebelumnya tidak ada konfirmasi seperti itu dari pihak apa namanya penyelenggara mungkin Mbak Nada, kok sampai ketinggalan? Kalau dari, karena kan ada juga saya pilih universitas lain yang daring, Bu. Kalau dari universitas lain itu dia yang makan kita ke grup, Bu. Tapi kalau khusus filsafat pendidikan memang nggak ada info-info terkait tentang itu. Saya cari di teman-teman yang lain yang di sama-sama pertukaran nggak ada. Jadi saya tanyanya di kolom chat Spada sama Ibu. Oh gitu ya. Mungkin Mbak Nada gabung di grup Uniro mungkin. Belum masuk ke grup Uniro ya Mbak Srifatu ya berarti ya? Iya, kan itu Bu, grup filsafat pendidikan. Belum, saya masih ada share di Uniro. Iya. Sudah lama, enggak apa-apa. Untung saja itu Mbak Nada aktif itu ya masuk Spada, jadinya loh ada pertemuan tapi kok saya selalu terlambat gitu ya Mbak Nada. Nanti mungkin untuk presensinya nanti bisa kita atur-atur ya Mbak Nada ya, enggak apa-apa. Yang penting ikut terus ya perkuliahannya biar nanti nilainya tidak kosong, jadinya nanti dikonversi ke apa namanya ke kampusnya biar apa ada nilainya dan bisa ambil semester depan seperti biasa. Takutnya kalau mata kuliah ini tidak lulus yang filsafat berpengaruh pada pengambilan mata kuliah di semester yang akan datang, nanti takutnya mengulang dan lain sebagainya ya Mbak Nada ya dan teman-teman rekan-rekan mahasiswa MBKM yang lainnya. Jadi saling mengingatkan, mungkin karena kita kan punya grup WA ya yang sesama MBKM, mungkin bisa saling diingatkan ya Mbak Srifatu untuk Mas siapa? Mas Kusni ya Bu Caci ya dan Iya. yang lainnya. Mas Husni enggak gabung ini Bu. Oke, ada lagi di sini yang mahasiswa MBKM. Berarti di sini hanya ada 3 Bu Anggun yang gabung dengan kita hari ini. Iya betul Mbak Siti tadi, Mbak Srifatul sama Mbak Nada ya, hanya 3. Ya betul. Lah ini Mas Anggi baru gabung ini. Oh iya, Mas Anggi ini sudah terbang dia ke Solo atau ke Jogja gitu kalau di WA-nya itu saya lihat. Monggo Mas Anggi mungkin ada yang ingin disampaikan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf saya terlambat masuk room meetingnya Bu, dikarenakan tadi masih ada sedikit kegiatan Bu. Oke, tidak apa-apa Mas Anggi. Mas Anggi ini betul ya sudah luring di tempat pertukaran mahasiswanya ya. Di kampus mana Mas Anggi? Di Universitas Muhammadiyah Surakarta Bu. Ya betul kan, jadi Mas Anggi sudah terbang ke Surakarta. Oke. Ke Solo. Oke, berarti ya nanti itu bangun berarti ini yang aktif kan berarti 4 ya. Itu Mbak Nada minta nomor itu, minta gabung di WA grup ya Mbak Nada ya? Mbak Nada sudah ada di grup yang
filsafat Bu Caci sudah saya masukkan di grup filsafat bersama Mas Anggi dan teman-teman, sudah ada. Oke, terima Sebelumnya kasih. belum ada, terus karena ngechat di ada dikti, terus akhirnya meninggalkan nomor HP, terus saya gabungkan itu. Oke, Bang Gun, terima kasih. Berarti tinggal berapa Bang Gun yang perlu untuk konfirmasi? Mas Kusni, ya? Iya, Mas Kusni, terus siapa? Tri siapa? Yang absen Paris juga. Susan Nanti akan saya rekapkan itu Bu Caci akan saya rekapkan di Spada. Nanti yang aktif berapa mahasiswa, yang kurang aktif berapa mahasiswa, yang sama sekali tidak pernah mengikuti kuliah berapa mahasiswa, gitu ya Bu Caci ya. Oke, terima kasih Bang Gun. Berarti perkuliahan hari ini kita akhiri. Mas Anggi baru gabung, ketinggalan Mas. Hari ini kita bahas filsafat pendidikan di masa kolonial, Mas. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 4. Jadi pendidikan di masa kolonial itu ada perbedaan antara penduduk pribumi sama si penjajah begitu, Mas. Intinya seperti itu. Nah, mungkin minggu depan ya Mas Anggi ya kita gabung lebih mendalam. Tadi Bu Caci sudah WA pribadi ke Mas Anggi, masnya kok ndak gabung begitu. Sama Mas Kusni juga Bu Caci ingatkan, tapi kok belum di-read sepertinya. Gitu ya. Oke, Bu Anggun, monggo untuk closing bisa ditutup Bu Anggun perkuliahan kita. Ya, terima kasih Bu Caci, untuk rekan-rekan mahasiswa yang lainnya. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini ya, setelah UTS pertemuan ke-9. Nanti akan saya infokan untuk absensi di Spada untuk rekan-rekan mahasiswa MBKM dan di SIA untuk rekan-rekan mahasiswa pendidikan biologi UNERO. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita live bersama-sama ya. Tetap semangat. Terima kasih.